Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nabila Rahma dari kelas PPA 6A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS dari matkul studi Quran dan Hadis yang diampu oleh Ustadz Fatoni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nuzulul Quran dan juga asbabul nuzul. Di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu pengertian dari nuzulul Quran. Nuzulul Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu nazala yunazilu tangzilan, yang artinya turun secara berangsur-angsur. Dari segi istilah, yaitu pengertian nuzulul Al-Quran adalah proses turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Quran merupakan suatu syariat baru dalam agama Islam atau agama Tauhid sebagai penyempurna dari agama sebelumnya. Proses turunnya Al-Quran yaitu melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu di mana turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud adalah tempat yang tidak bisa terjangkau oleh manusia. Tahapan yang kedua yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Tahapan yang ketiga yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Quran pertama kali turun bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hiro. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, dan surat yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya Al-Quran turun pertama kali pada saat malam Senin, yaitu tanggal 17 Ramadan, dan ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu pertama kali turun bertepatan pada saat malam Lailatul Qadar. Hal tersebut berdasarkan pada Quran surat Al-Qadr yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Kemudian proses turunnya Al-Quran berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, di mana untuk di Makkah Al-Quran itu proses turunnya selama kurang lebih 13 tahun. Surat yang turun di Makkah disebut surat Makkiyah, dan proses turunnya Al-Quran di Madinah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, dan surat yang turun di Madinah disebut surat Madaniyah. Kemudian ada hikmah dari turunnya Al-Quran, yaitu satu, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada manusia. Kedua, yaitu sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad untuk menjawab dan mematahkan tantangan dari orang-orang kafir. Yang ketiga yaitu untuk menjawab problematika masyarakat, di mana di dalam Al-Quran itu sudah mengandung beberapa solusi dari problematika yang dirasakan oleh masyarakat. Yang keempat yaitu memudahkan Nabi Muhammad dalam menghafalkan kalam Allah, di mana makna dari isi Al-Quran tersebut perlu dihafalkan dan dipelajari secara khusus. Saya akan menjelaskan mengenai asbabul nuzul. Asbabul nuzul merupakan bentuk masdar dari lafadz asbab, di mana asbab ini merupakan bentuk jamak yang memiliki makna atau arti yaitu sebab atau alasan.
Menurut istilah, asbabul nuzul merupakan sebab turunnya suatu ayat Al-Quran. Ada beberapa sebab yang menjadi turunnya suatu ayat Al-Quran, yaitu 1. Terjadi kekeliruan akibat suatu perbuatan dosa, di mana hal ini telah dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 43, yang dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa Abdurrahman bin Auf mengundang Ali bin Abi Thalib dan teman-temannya untuk makan bersama. Kemudian dihidangkanlah suatu minuman khamr yang membuat Ali bin Abi Thalib dan teman-temannya itu mabuk. Kemudian waktu sholat tiba, orang-orang meminta Ali untuk menjadi imam sholat. Ketika membaca Al-Quran atau surat pendek, Ali melakukan kekeliruan pada salah satu ayatnya. Kemudian turunlah Quran surat An-Nisa ayat 43 ini, di mana ayat tersebut menjelaskan sebagai larangan untuk melakukan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Kemudian keadaan yang kedua yaitu sebagai pertanyaan dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, yang akan datang, dan juga masa yang sedang terjadi. Contohnya dalam Quran surat At-Thaha ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa, yang artinya adalah, dan mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian ada manfaat mengetahui asbabul nuzul, yaitu 1. Dengan kita mengetahui asbabul nuzul, kita akan mengetahui beberapa pemberlakuan hukum yang sudah diberlakukan oleh syariat Islam. Yang kedua yaitu memahami Al-Quran dan menyikapi kesamaran yang tersembunyi dari ayat-ayat tersebut. Mungkin itu paparan mengenai nuzul Quran dan juga asbabul nuzul yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.